Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fikih, Bapak Ahmad Muhaisin B. Syarbani MAG. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami jelaskan pada diskusi kali ini yaitu mengenai riba. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Siti Lutfi Barat, teman saya Tegar Adit Tiawan, dan Ayudiah adik kita. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian riba, barang-barang riba, jenis-jenis riba, dan contoh riba. Masuklah kita ke pemateri pertama yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba, di mana riba berdasarkan pendapat keterangan dari etimologi merupakan tambahan. Nah, tambahan dalam riba itu ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Nah, dalam definisi yang lain, riba itu memiliki arti tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah riba, berarti itu pemungutan. Nah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fikih yang diterangkan oleh 4 mazhab yaitu bisa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, syafi'iyah riba, di mana syafi'iyah riba itu ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya. Yang kedua itu malikiyah riba, di mana malikiyah riba itu nyaris sama dengan definisi syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan ilatnya. Nah, berdasarkan keterangan dari mereka itu, ilatnya itu merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Yang ketiga itu ada hanafiyah riba, di mana hanafiyah riba itu ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Nah, dan yang terakhir itu yaitu yang keempat, hambaliyah riba, di mana hambaliyah riba itu merupakan setiap keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Nah, barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan. Baik, terima kasih. B. Barang-barang ribawi. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa barang-barang ribawi tidak terbatas pada 6 benda yang disebutkan dalam hadis tersebut, tetapi segala benda yang memiliki kesamaan ilat atau sebab mendasar dengan barang-barang ribawi di atas juga termasuk kategori barang ribawi. Menurut para ulama, ilat barang-barang ribawi pada hadis di atas ada 2, yaitu alat tukar atau pembayaran dan makanan pokok. Maka segala jenis alat tukar seperti uang dan makanan pokok seperti beras termasuk barang-barang ribawi. Jenis-jenis riba. Riba ada beberapa jenis yaitu riba fadl, riba nasa, ribayat, riba qad. D. Contoh riba saat ini. Contoh riba saat ini yaitu meminjam uang di bank atau koperasi. Contoh riba yang saat ini banyak beredar di masyarakat yaitu meminjam uang di suatu bank atau koperasi yang menganut sistem bunga lalu dikembalikan dalam jangka waktu yang bervariasi, yaitu ada 1-3 tahun lamanya. Akan tetapi, pihak bank memberikan kewajiban supaya kita yang meminjam membayar uang dalam jumlah lebih besar dibandingkan nilai pokok pinjaman. Karena itu, usahakan jangan pernah meminjam uang di bank. Apabila dalam kondisi darurat, lebih baik minjam kepada keluarga atau teman dekat kita. Sistem ini bisa dianggap riba jika kedua pihak, di antaranya pihak meminjam dan pihak memberi pinjaman menyepakati ketentuan tersebut. Jika pihak peminjam tidak bisa membayar uang pinjamannya dalam jangka waktu tertentu,
ia akan dikenakan bunga atau tambahan biaya. Kesimpulan. Riba dalam utang adalah tambahan atas utas atau baik yang disepakati sejak awal ataupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang ini bisa terjadi dalam kord atau pinjaman atau utang piutang ataupun selain kord, seperti jual beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasiah karena muncul akibat tempo atau penundaan. Riba jual beli juga terjadi karena pertukaran antar barang ribawi yang tidak kontan, seperti emas ditukar dengan perak secara kredit. Praktik ini digolongkan ke dalam riba nasiah atau secara khusus disebut dengan istilah ribayat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.